Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang APS, unstoppable. SBM, sukses, bahagia, mulia. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Pemirsa, jangan lupa subscribe, like, and share. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nablukum bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pemirsa yang budiman, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Allah menguji manusia dengan kesedihan dan kegembiraan, kebaikan dan keburukan. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia? Jawabannya ada di surat Al-Kahfi ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia untuk menaikkan derajat keimanan dan ketakwaannya, untuk menguji siapa yang lebih baik amal perbuatannya, ahsanu amala. Kali ini kita bicara tentang bagaimana kita menghadapi ujian keburukan dalam bentuk usaha yang bangkrut, ya, anak atau orang tua yang tidak diharapkan, kemudian sulit mencari kerja pun hasilnya sedikit. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita terima dengan energi atau emosi yang positif. Emoji paling positif itu ada 4. Yang pertama semangat, yang kedua menerima, yang ketiga damai, dan yang keempat pencerahan. Situasi dan kondisi yang tidak bisa kita rubah, maka untuk sementara kita terima itu dulu, meskipun itu sangat berat. Terima keadaan kita dalam kondisi apapun, karena mungkin di luar dugaan. Kita mengambil keputusan yang salah karena ilmunya belum cukup, sehingga kita tidak bisa membayar utang, dan seterusnya. Hari ini pemirsa, yang tidak bisa dielakkan lagi adalah kemajuan teknologi yang begitu cepat itu menyebabkan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia dikerjakan oleh mesin. Ya. Hampir semuanya sudah bisa dilakukan oleh mesin, sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mesin, manusia kehilangan pekerjaan, menjadi menganggur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan berjaga-jaga di perbatasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan bersabar, lalu kuatkanlah kesabaranmu. Kemudian berjaga-jaga di perbatasan. Berjaga-jaga di perbatasan dalam konteks pada saat itu Al-Quran turun adalah keadaan berperang. Berperang secara fisik. Nah, sekarang itu berperang melawan hawa nafsu, kemalasan kita,
malu bukan pada tempatnya, takut bukan pada tempatnya, ya. Malu, malas, dan takut, ya. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan ketika cobaan yang berupa keburukan yang menimpa diri kita? Tidak lain adalah dua hal. Yang pertama, astagfirullahaladzim, istighfar terus sampai pada kondisi hati kita menjadi damai, menerima. Karena ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus punya keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita agar kita naik, ya, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa jika seseorang tidak pernah diuji, maka tidak akan naik. Misalnya dalam sekolah, istighfar, kemudian mengucapkan, memahami, dan meyakini makna daripada allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi definisi sabar menurut Al-Quran adalah apabila ditimpa musibah, maka dia menyatakan sesungguhnya semua dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin bahagia, maka kita memaknai bahwa apa yang kita miliki itu adalah titipan, seperti tukang parkir dititipi mobil, dititipi motor. Ketika orang datang menitipi mobil dan motor, kita dengan senang hati. Ketika mobil dan motor itu harus pergi, maka kita juga dengan senang hati. Itu harus tumbuh dan berkembang di dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat akan kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpikir seperti tukang parkir, maka insya Allah hati kita akan tenteram. Alladzina idza asabathum musibah, apabila ditimpa musibah. Musibah adalah segala sesuatu yang menimpa diri kita yang membuat kita sedih. Adalah kemungkinan besar berasal dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, introspeksi diri. Seperti Nabi Adam ketika diusir ke dunia, apa yang dia lakukan? Bukan berdoa untuk mempertemukan istrinya Hawa, tapi apa yang dilakukan? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menyebabkan dia diturunkan ke dunia dan berpisah dengan istrinya adalah perbuatan dosa, yaitu memakan buah kolbi. Sekali lagi, istighfar, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya kita tidak terus berlarut dalam kesedihan, maka kita carilah orang-orang yang di bawah kita dari segi kedudukan, dari segi ilmu, dari segi harta, dari segi status sosial. Insya Allah akan tumbuh rasa syukur kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Nikmat kamu yang manakah yang kamu dustakan? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pudar kalau kita melihat kepada orang yang lebih atas dari kita, hartanya, kedudukannya, status sosialnya, dan sebagainya. Oleh karena itu, terima dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.